semua. Dan mau tanya nih, gimana kabar kita semua? Kalau nggak ada Mara, kabarnya Puji gimana? Tuhan sehat. Kak Juna gimana Ya, kabarnya? selalu sehat dong. Dan karena kita sudah sehat, maka kita mau mempersiapkan diri untuk sekolah minggu. Apakah sudah siap semuanya? Siap dong. Siap ya adik-adik. Yuk yang sudah siap, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat pagi Tuhan. Sekali lagi. Bertambah-tambah indahnya. Selamat ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Ikut kaki ke depan, kaki ke belakang, kaki ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik, kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Dan sebelum itu, mari kita berdoa. Kak Juna yang akan pimpin. Mari berdoa. Ya Tuhan yang kami kasihi, terima kasih buat hari ini untuk kesehatan, kekuatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Sekarang kami mau melanjutkan sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang mau menuntun dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan ya. Masih semangat dong pada Mara. Yuk yang masih semangat, kita mau lanjutkan sukacita kita. Kita mau menyanyikan lagu Yesus kekasih jiwaku. Sama-sama ikut gerakan ya. Dari terbitnya matahari dengan gendak. Dari terbitnya matahari dengan gendak. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan persembahan pujian
dari adik-adik sekolah minggu, yaitu Josephine, Jocelyn, dan Michael. Mari kita saksikan tampilan mereka. Dengan lagu pujian, Mari menari bagi Tuhan. Mari menari bagi Tuhan, sukacitaku penuh, kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Hey! Mari bernyanyi bagi Tuhan, Raja segala raja, ku hapusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. Mari menari bagi Tuhan, sukacitaku penuh, kasih-Nya selamatkan kita, ku bahagia. Hey! Mari bernyanyi bagi Tuhan, Raja segala raja, ku hapusnya dari dosa, karena Yesusku Raja mulia. Bersukalah, gembiralah, menarilah bagi Tuhan. 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 Terima kasih untuk Josephine, Jocelyn, dan juga Michael yang sudah mempersembahkan pujian pada hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Adik-adik bisa kumpulkan dahulu di rumah. Nanti ketika kita sudah mulai sekolah minggu di gereja, adik-adik boleh membawa persembahan itu ke gereja. Ya, dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita bersama-sama puji Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan, sekaligus untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh kembali mengumpulkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami juga mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berikan kami ketenangan,
konsentrasi yang baik agar kami bisa memahami cerita yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Jadi adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Helen. Dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita melakukan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi dengan Kak Helen dalam acara Anak Tuhan yang Baik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kali ini Kak Helen kedatangan bintang tamu. Apa? Bintang tamu. Dan gak kalah seru loh. Kali ini bintang tamunya spesial banget, yaitu superhero. Langsung aja yuk kita panggil, ini dia superhero. Nah, adik-adik, sudah tahu belum siapa saja mereka? Kalau belum tahu, udah pada tahu ya. Nah, kita minta saja mereka memperkenalkan diri. Yuk, kita dengarkan mereka. Aku Spider-Man. Aku punya jaring laba-laba. Kalau aku siapa coba? Aku Wonder Woman. Aku kuat dan aku bisa terbang. Aku Kapten Amerika. Aku punya tameng dan kekuatan. Wow, hebat banget nih mereka.
keren banget loh superhero-nya. Nah adik-adik mau tahu nggak mereka tuh pernah melakukan apa aja ya selama mereka menjadi superhero? Nah kita dengerin aja ceritanya. Pernah membantu menolong orang apa sih kalian? Aku pernah membantu nenek di sebelah menjahit dengan jaring laba-laba. Kalau aku pernah bantu ibu-ibu nyuci dan jemur pakaian. Kalau aku pernah bantu ibu-ibu masak. Wah, hebat banget ya mereka. Punya sebuah keahlian, kemampuan untuk bisa menolong orang yang membutuhkan. Wow, hebat. Nah, kalau mereka bisa menolong orang yang membutuhkan pertolongan, mereka juga bisa menolong orang yang ketangkep sama penjahat, melawan penjahat, terus penjahatnya dikalahkan, ya. Terus mereka kira-kira bisa nggak ya menyelamatkan orang berdosa? Yuk kita tanya aja langsung sama mereka. Bisa nggak kalian menyelamatkan orang berdosa? Tidak bisa, tidak bisa. Wah, ternyata mereka semua nggak ada yang bisa menyelamatkan dari dosa. Terus siapa ya yang bisa menyelamatkan kita dari dosa? Oh iya, Kak Helen jadi ingat dengan cerita tentang pengakuan Petrus. Suatu kali ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ada di sebuah tempat yang namanya Kaisarea Filipi, mereka sedang berkumpul bersama-sama. Lalu ketika itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya dan semua orang yang ada di sana, "Menurut orang, siapakah aku?" Lalu mereka ada yang menjawab, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis." Lalu di sebagian mereka juga ada yang menjawab, "Engkau adalah Yeremia." Lalu ada juga yang menjawab, "Engkau adalah Elia atau salah satu nabi." Lalu Yesus hanya terdiam. Dia kembali bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut engkau, siapakah aku?" Lalu salah satu murid Yesus, mungkin kalian ingat ya siapa yang langsung merespon, menjawab Yesus. Menjawab seperti apa? Itu adalah Petrus. Dia langsung mendekati Yesus dan mengatakan, "Engkau adalah Mesias yang diurapi Allah, yang diutus Allah, anak Allah." Nah, ketika itu Yesus lalu mengatakan kepada Petrus, "Petrus, berbahagialah engkau, sebab apa yang engkau katakan bukan dari dirimu sendiri, tetapi itu adalah pemberitahuan dari Bapa di surga." Sehingga kesempatan itu Petrus bisa mengakui siapa Yesus yang dia kenal selama ini. Yesus bukan hanya seorang guru yang baik, yang bijaksana dan berhikmat, tapi Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan oleh umat Allah. Dan setelah itu Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu setelah itu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Wow, ternyata cerita kita kali ini menceritakan tentang pengakuan Petrus, tentang identitas Yesus yang adalah Mesias. Dia adalah yang diutus Allah. Dia adalah sang penyelamat manusia yang berdosa. Dia diutus Allah ke dunia untuk bisa menebus dosa-dosa manusia. Kalau tadi adik-adik melihat ada superhero yang hebat, yang kuat, yang keren, tapi ternyata mereka nggak bisa loh menyelamatkan kita dari upah dosa, yaitu maut. Ternyata mereka nggak bisa loh menolong kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Ternyata mereka juga nggak bisa untuk kita andalkan setiap waktu supaya kita terlepas atau jauh-jauh dari bencana ataupun mara bahaya. Cuman Tuhan Yesus aja yang bisa menjadi sumber keselamatan bagi kita. Cuma Tuhan Yesus yang sanggup untuk kita andalkan setiap waktu. Karena hanya Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Nah, adik-adik,
Pernah nggak kita berpikir, kalau saya pergi ke sekolah sebelum corona gitu ya, sebelum pandemi COVID-19, ataupun nanti ketika pandeminya sudah selesai, kita pergi ke sekolah, kita mau mengandalkan siapa supaya kita tidak terjadi kecelakaan, kita tidak sakit di perjalanan dan lain sebagainya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, kita nggak bisa mengandalkan siapapun. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melindungi kita dan menjaga kita kemanapun kita pergi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjauhkan diri kita dari sakit penyakit. Bahkan kalaupun kita sakit, hanya Tuhan Yesus juga yang bisa menyembuhkan kita dan memulihkan kita dengan kuasa dan juga kasih-Nya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama supaya kita meyakini dan semakin teguh imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamatku dalam setiap keadaan, penyelamatku dalam setiap situasi. Kapanpun dan dimanapun kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang bertanya, jadi sebenarnya Kak Helen boleh nggak sih kita kagum kepada superhero? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih kalau kalian menyukai mereka ataupun kagum terhadap mereka. Tetapi ingat, yang kalian kagumi itu kan bukan sesuatu yang nyata, tapi kalian harus mengandalkan hidup kalian hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang sudah menebus dosa kita di Golgota. Kita mau belajar untuk percaya setia kepada Tuhan Yesus, Sang Penyelamat kita. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Dah. Adik-adik, tadi kita baru mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kak Helen. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah benar-benar Sang Juru Selamat bagi kita semua. Dan untuk mensyukuri firman itu, mari adik-adik kita melakukan pujian Yesus Juru Selamat kita. Beda itu Kak. Nah adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Siapa yang mau aktivitas boleh angkat tangan. Saya. Kita mau aktivitas yang akan dipimpin oleh Kak Riri. Yuk adik-adik siap-siap ya. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riri ya. Adik-adik tadi udah dengar kan firman dari Kak Helen? Nah sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya yang berkaitan dengan firman tadi. Tuhan selalu menyelamatkan kita loh adik-adik. Aktivitasnya seperti ini adik-adik. Nah, Yesus penyelamatku. Ini apa ya lingkaran ini? Nah ini seperti pelampung ya adik-adik ya, ban pelampung. Adik-adik kalau misalnya belum bisa berenang itu adik-adik yang kecil itu pakai ban pelampung. Dan ini untuk menyelamatkan kita kalau ada yang misalnya tenggelam dan sebagainya. Biasanya penjaga-penjaga pantai pakai seperti ini. Tapi di dalamnya kita boleh isi foto adik-adik di sini ya, supaya
Tuhan Yesus menyelamatkan adik-adik di sini ada. Nah, gunanya apa sih ini? Ini adalah sebenarnya frame foto adik-adik. Jadi fotonya bisa diambil dari sini, bisa diambil gitu ya. Terus bisa adik-adik ganti foto yang lain, foto mungkin tahun yang lalu, tahun sekarang, atau tahun yang akan datang. Nah, menarik ya adik-adik ya. Kita mau buat ini dulu yuk. Nah, sekarang Kak Riri mau jelaskan bahan-bahannya ya. Di sini kita perlu 4 stik es krim. Seperti ini ya, stik es krimnya. Kemudian ada karton. Kartonnya bebas ya adik-adik ya, karton apa saja, asal agak tebal begitu. Nah, kemudian ada karton yang putih untuk kita buat lingkaran seperti ini. Kemudian ada stiker Yesus penyelamatku, atau adik-adik boleh tulis juga di kertas, nggak apa-apa ya, nanti ditempelkan seperti ini. Kemudian ada tali. Talinya juga bebas adik-adik, boleh tali benang wool, boleh tali seperti ini, atau tali yang lain enggak apa-apa. Nah, alatnya apa? Kita pakai gunting, kita pakai pensil, ada penggaris, kemudian ada 2 ukuran lingkaran ya adik-adik ya, karena ini nanti lingkaran yang besar untuk membuat lingkaran luarnya, kemudian lingkaran yang kecil untuk membuat lingkaran dalamnya. Kemudian kita ada lem juga, dan kita pakai spidol untuk mewarnai di sini ya adik-adik ya, supaya kelihatan ini seperti ban pelampung itu ya adik-adik. Nah, gimana cara membuatnya? Pertama-tama gini adik-adik ya, kita buat dulu di sini di karton yang putih itu, di bagian yang belakang ya, lingkaran. Kita pakai apa aja ya, boleh adik-adik ya, tutup gelas atau tutup apa kita boleh pakai. Nah, seperti ini lingkarannya. Kemudian di dalamnya kita pakai lingkaran yang lebih kecil seperti ini. Kalau sudah, ini kita gunting. Yang dalam juga kita gunting ya adik-adik. Nanti hasilnya akan seperti ini. Adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak ya untuk membuat lingkaran-lingkaran ini dan gunting, karena hati-hati juga menggunakan gunting yang cukup tajam. Kemudian kita akan membuat hiasannya adik-adik. Di sini kan ada hiasan talinya ya. Nah, talinya ini kita buat, nanti kita hias di sini. Caranya kita bagi dulu ini menjadi berapa bagian ya. Ini Kak Riri sudah tandai supaya ada yang diletakkan tali-tali di sini. Kemudian kita buat adik-adik, kita beri lem ya di bagian yang sudah diberi tanda ini. Nah, talinya boleh kita pasang di sini. Ini sebagai hiasan saja. Adik-adik mau pakai hiasan lain juga tidak apa-apa ya. Ini seperti mirip dengan ban pelampung itu. Kadang-kadang ada tali yang digunakan untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Biasanya ada tali-talinya seperti itu. Kita buat semirip mungkin dengan itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik buatnya di 4 bagian ya. Seperti ini mengikatnya tadi, menempelnya di 4 bagian. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita beri aksesoris lain supaya kelihatan seperti ban ya. Kita buat di sini tali yang lebih panjang, melingkari ya adik-adik ya, melingkari lingkaran ini, dibuat yang lebih panjang. Kalau talinya terlalu panjang, kita bisa potong. Nah, ini nanti jadinya seperti ini adik-adik ya. Ada tali yang melingkari di sini ya. Nih, tali yang melingkar gini. Nanti akan seperti ini adik-adik. Ada tali yang melingkari. Nah, kemudian kita beri warna. Seperti contoh di sini, warna orange-nya di atas dan di bawah ya. Ini Kak Riri sudah mempersiapkan. Yang di atas sudah Kak Riri warnai, kemudian yang bawah kita warnai juga ya adik-adik ya. Adik-adik pernah lihat kan ya, ban pelampung itu warnanya seringkali orange memang supaya terlihat saat ada di
lautan atau di kolam berenang yang cukup dalam ya. Oke. Nah, ini kita biarkan dulu adik-adik sampai kering ya. Nah, kita akan siapkan 4 stik es krim ini. Stik es krim ini kita siapkan, kita susun seperti ini. Sampai ukurannya sekitar 9 kali 9 ya adik-adik ya. Nah, ujung-ujungnya kita beri lem. Nah, kita beri lem seperti ini di keempat sisinya ya adik-adik ya. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai kering dan nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik ya. Sudah kering kita angkat, enggak apa-apa ya. Kalau ini belum kering kita singkirkan dulu supaya nanti kering. Nah, kalau sudah begini kita potong karton ukuran 9 kali 9. Kartonnya boleh ya, karton seperti ini, warna apa saja boleh ya adik-adik ya. Kebetulan ini Kak Riri punya warna biru. Nah, kemudian kartonnya kita tempel di sini. Nah, sudah ditempel di sini, kita tempel hiasannya deh. Ada stiker di sini ya. Stiker. Kita tempel Yesus penyelamatku. Atau adik-adik boleh tulis ya di kertas. Nggak apa-apa pakai kertas. Kebetulan ini Kak Riri ada stiker. Adik-adik boleh tulis pakai kertas, tulisan tangan lebih bagus ya. Nah, adik-adik, ini udah jadi ya. Kerangkanya, framenya sudah jadi. Kemudian kita siapkan tadi ban yang sudah kita hias ya. Ini seolah-olah seperti ban yang sudah kita hias. Kemudian adik-adik siapkan foto. Ini kebetulan Kak Riri fotonya cuma satu ini. Nah, ini boleh ya. Ini foto, seolah-olah foto adik-adik. Kita tempel dulu di sini. Kita tempel ya adik-adik ya. Nah, kita tempel aja pakai lem. Kemudian, nah ini hiasan bannya ini kita tempel juga di sini pakai lem atau double tip. Adik-adik menyesuaikan ya supaya fotonya pas di tengah. Fotonya pas di tengah. Adik-adik bisa fotonya adik-adik sendiri atau kalau mau diberikan hadiah untuk teman, foto teman juga nggak apa-apa. Nah, tunggu kering. Dan ini kita sudah jadi adik-adik aktivitas kita hari ini. Adik-adik bisa memberi tali untuk digantung juga di sini ya di belakangnya. Caranya bagaimana? Caranya gampang adik-adik. Talinya kita pasang di belakang. Kita beri lem. Kemudian kita pasang talinya. Nah, supaya kencang nanti ditunggu sampai kering dulu ya adik-adik ya. Nah, jadi deh adik-adik, kita jadi punya hiasan seperti bingkai foto ya adik-adik ya. Boleh dipasang di kamar adik-adik, di atas meja belajar. Atau kalau adik-adik mau berikan hadiah kepada teman, boleh diisi foto temannya. Oke, selamat mencoba ya adik-adik ya. Boleh kirimkan minggu depan. Terima kasih, sampai ketemu. Nah, adik-adik, gimana nih aktivitasnya? Seru nggak? Seru pastinya ya. Dan tanpa kita sadari, sekarang kadang-kala kita sudah berada di penghujung kebaktian sekolah minggu kita. Dan oleh karena itu, mari Kak Juna ajak kita untuk berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Karena Tuhan telah menuntun kami dalam sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik.
Kiranya kasih Tuhan selalu menuntun dan menyertai kami, memberikan kami kesehatan dan kemampuan dalam melakukan setiap aktivitas kami. Pertemukanlah kami juga Tuhan dalam sekolah minggu untuk yang berikutnya di minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti biasa ya, Kak Damara mau mengingatkan kembali karena kita masih di pandemi COVID-19. Kak Damara mau ingatkan jangan lupa selalu melakukan 3M. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Ya, dan adik-adik juga jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas di rumah, aktivitas tadi, dan juga yang ada di sekolah. Dan oleh karena itu, mari kita menutup sekolah minggu ini dan selamat hari Minggu adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Idolaku. Sambil ikut gerakannya ya adik-adik. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, suka dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku, Allah selalu ada di sini. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Sekali lagi. Siapa idolamu dan yang paling engkau suka, suka dia hebat. Hanya Yesus saja yang telah jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku. Yesus idolaku, Tuhan selalu ada di sini. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Siapa idolamu adik-adik? Yesus idolaku, aku mau jadi seperti-Mu. Yesus idolaku, Punya hati yang taat di setiap hidupku. Yesus idolaku. Yesus idolaku, aku selalu ada di sini. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kok betul tuh. Nama